launching vaksinasi COVID-19 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Hari ini kita melaksanakan tahapan launching yang dilaksanakan tanggal 2 Februari 2021. Masyarakat umum kita akan laksanakan dimulai awal Maret 2021. Nah, untuk masyarakat umum ini akan mendaftar melalui aplikasi Peduli Lindungi dengan target untuk setiap kabupaten adalah 500 orang per hari. Untuk tahapan prosesi vaksinasi pada hari ini, kita lihat ada 4 meja. Jadi meja pertama itu adalah meja registrasi, kemudian di meja 2 itu ada meja screening. Di meja screening ini nanti ada 16 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dokter. Penyuntikan ini akan dilaksanakan oleh jurim kita dari Puskesmas. Hari ini yang bertugas Puskesmas PK Bata dan Puskesmas Masenga. Bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bupati, ada Wakil Bupati, ada Pak Sekda. Pak Sekda rapat jalan. Ya, mesti Pak Sekda dulu baru DPR. Ya, Bang. Ya, putus aja. Banyak informasi dari petugas medis bahwa kalau mau divaksin itu tekanan darah itu harus di bawah 140. Nah, saya tadi ini tekanan darah saya 160 lebih. Jadi untuk sementara ditunda dulu sampai tekanan darah normal baru bisa dipakai sementara. Dalam screening itu Pak Kadis apa saja pertanyaannya Pak Kadis, indikator pertanyaannya? Kami mengisi di situ riwayat penyakit. Apakah pernah kita mengidap penyakit asma, penyakit paru, penyakit jantung, memang riwayat hipertensi juga, dan beberapa penyakit lain, termasuk juga apa pernah terkonfirmasi positif COVID-19 maupun kita ada kontak erat dengan suspek ya maupun kita tinggal serumah dengan penderita positif COVID-19. Semua beliau tidak ada, makanya tadi saya tidak mau divaksin sebelum ada perwakilan pemerintah, Pak Bupati, Wakil Bupati atau Pak Sekda. Itu wajib. Sekda. Tapi karena Pak Sekda hadir ya, makanya mestinya Pak Bupati tampil di depan masyarakat Polewali Mandar bahwa saya divaksin. Jangan pergi di Jakarta divaksin. Kan gitu. Kecuali diundang Pak Jokowi mewakili Bupati seluruh Indonesia, oke. Iya. Mestinya beliau divaksin di daerah masing-masing oleh pimpinan. Berarti bahwa masyarakat Indonesia tidak ada yang divaksin dulu sebelum Jokowi divaksin. Tidak ada. Vaksin pertama Jokowi. Iya. Oke ya. Cemas Pak tadi? Tidak ada. Waktu divaksin masuk suntik tadi bagaimana Pak? Enak. Setelah beberapa menit setelah divaksin bagaimana Pak? Tidak ada. Pusing apa? Bagaimana? Sampai sekarang belum ada. Kan waktunya kan 30 menit. Oke. Mungkin ada pesan dan kesan Pak setelah divaksin tadi? Ya pesannya supaya masyarakat semua ikut. saja. Jadi waktu di TC pertama ya di atas 140. Nanti kita disuruh istirahat sebentar ya, alhamdulillah sudah bisa. Jadi ini ya mungkin himbauan kepada teman-teman kalau mau divaksin apa ya biar agak rileks lah ya. Karena ini kan yang pertama.
Tapi alhamdulillah tadi tidak ada masalah. Seperti apa perasaannya Pak setelah Ada divaksin? pokoknya santai aja Naro. Ya mungkin ada pesan yang bisa diberikan kepada masyarakat ini. Oh ya, kepada ada keinginan untuk seluruh divaksin. masyarakat ini himbauan Bapak Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, bahwa kita BPN OPD harus jadi contoh ya. Apalagi kami di Dinas Perhubungan ini mobilitas kita tinggi sekali, berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan kami biasa di jalan segala macam. Oleh karena itu kami sebagai BPN harus memberikan contoh kepada staf kami dan masyarakat Polewali Mandar. Tidak ada masalah, vaksin itu berguna untuk kita semua dan ini Jadi kita dari Dinas Kesehatan mengundang seluruh Forkopimda, OPD dan pimpinan organisasi masyarakat untuk hadir pada launching pada hari ini. Kemudian harapannya mereka bisa lolos screening untuk dilakukan vaksinasi. Tapi kita lihat juga memang banyak yang tidak lolos ya. Dan beberapa juga kami sampaikan untuk para camat dan kepala puskesmas itu untuk vaksin di kecamatan masing-masing saja supaya jadi ikon di sana untuk semua masyarakat di sana. Ini yang tidak lolos ini dokter, ada penyakit atau apa syarat-syarat tidak memenuhi ya? Iya, jadi ada 16 pertanyaan yang harus dijawab pada saat screening. Jadi di situ pertanyaan pertama kami sudah pernah terkonfirmasi. Nah, beberapa memang OPD kita tahu bahwa ada yang beberapa terkonfirmasi, jadi langsung tidak lolos screening. Kemudian ada beberapa penyakit autoimun, hipertensi dan segala macam itu terdata bahwa mereka itu tidak bisa vaksin dulu selama masih ada penyakit dulu. Ini dilakukan berapa tahap? Jadi tahapan pertama hari ini launching, kemudian besok itu kita mulai seluruh puskesmas dan rumah sakit untuk melakukan vaksinasi kepada nakesnya. Itu ditarget 25 Februari selesai. Kemudian lanjut ke pimpinan petugas kayak TNI Polri ya, TNI Polri dan vertikal itu mungkin di pertengahan Februari juga dimulai. Kemudian masyarakat umum itu dimulai di awal Maret dengan target 500 orang per hari. Per kabupaten. Ada berapa hari ini? Ada berapa orang di vaksin hari? Hari ini kan masih proses ini. Tadi masih berapa ya? Baru 5 ya mungkin. Kita selesaikan yang diundang dulu yang hari ini. Kemudian besok untuk selanjutnya yang belum hari ini atau mungkin karena tensinya naik terus besok mungkin Proses pendistribusian pendistribusian seperti apa? Jadi proses distribusi itu akan obat vaksinnya itu akan dikirim ke masing-masing puskesmas dan rumah sakit untuk dilakukan vaksinasi untuk secara keseluruhan ke masyarakat. Oke, di Polman ini kan banyak kasus OTG Bu ya. Sementara yang pernah suspek ini tidak divaksin lagi, itu gimana membedakannya? Gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah sampai dia kalau dia tidak terkonfirmasi, tidak terdaftar terkonfirmasi itu kita sebenarnya yang terkonfirmasi sebenarnya bisa juga divaksin. Cuma kita batasi dulu. Jadi dari Kemenkes membatasi sebenarnya khusus untuk yang belum terkonfirmasi dulu yang divaksin. Jadi yang tidak terdata sebenarnya walaupun dia OTG sebenarnya tidak masalah sepanjang dia masih tanpa gejala. Kalau bergejala memang kita 2 kali. Jadi hari pertama hari ini, kemudian lanjut 14 hari kemudian divaksin lagi.